Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Prasetyo dengan NPM 24782019. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang hasil tugas akhir dari mata kuliah atau TPKI. Di sini dengan yang saya buat ada racun prototipe prediksi resiko penyakit jantung pada perokok aktif menggunakan algoritma Random Forest dengan optimasi grid search shift. Nah, sini sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan garis besar apa yang akan saya jelaskan pada hari ini, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran, lalu ada tinjau pustaka, dan ada metode penelitian, lalu ada lagi kebutuhan sistem hingga rancangan pelaksanaan penelitian ini. Nah, baik, izinkan saya memulai dari latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, penyakit ini itu dapat menimbulkan komplikasi yang serius, mulai dari gagal jantung, serangan jantung, stroke, hingga berujung pada kematian. Nah, kondisi ini itu menjadikan penyakit jantung itu sebagai isu kesehatan yang sangat penting untuk terus diteliti dan diantisipasi. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi mesin learning itu telah banyak diterapkan di bidang kesehatan, khususnya untuk membantu proses deteksi dan memprediksi penyakit secara lebih cepat dan akurat. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan tenaga medis maupun masyarakat umum mengenai potensi resiko penyakit sejak dini sebelum kondisi itu menjadi lebih parah begitu. Salah satu faktor resiko utama yang berkontribusi besar terhadap penyakit jantung adalah kebiasaan merokok. Merokok itu dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, serta mempercepat pembengkakan darah pada dinding arteri. Nah, yang ketiga itu adalah faktornya ada itu secara signifikan itu meningkatkan resiko seseorang itu terkena penyakit jantung, itu terutama pada kelompok perokok aktif. Lanjut, kita di sini muncul keterkaitan saya untuk mengenali lebih dalam mengenai bagaimana si teknologi sensitif itu dapat dimanfaatkan secara spesifik untuk memprediksi resiko penyakit jantung pada kelompok perokok aktif ini. Lanjut di permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, itu saya mengidentifikasi beberapa permasalahan penelitian. Yang pertama itu ada penelitian mesin learning itu untuk memprediksi penyakit jantung yang sudah ada. Umumnya itu masih berfokus pada perbandingan performa antar algoritma secara umum. Nah, penelitian tersebut itu belum banyak mempertimbangkan konteks spesifik pada populasi perokok aktif sebagai mana kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit jantung. Nah, yang kedua itu ada kombinasi penerapan algoritma Random Forest dengan optimasi hyperparameter menggunakan grid search CV, khususnya pada data perokok aktif masih sangat terbatas. Nah, ditambah lagi implementasi dalam bentuk prototype system yang benar-benar dapat digunakan secara langsung itu juga masih jarang ditemukan.
dari dua masalah tersebut itu, maka solusi yang saya usulkan di dalam penelitian ini adalah membangun sebuah prototipe sistem prediksi resiko penyakit jantung yang dikhususkan untuk perokok aktif dengan memanfaatkan algoritma Random Forest yang dioptimasi menggunakan GIS-CV. Diharapkan pendekatan ini itu mampu menghasilkan model prediksi yang lebih relevan dan akurat untuk kelompok resiko tersebut. Lanjut, kita masuk ke tinjau penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu ada merancang prototipe. Saya itu akan merancang dan membangun sebuah prototipe sistem memprediksi resiko penyakit jantung khusus pada perokok aktif dengan menggunakan sistem algoritma Random Forest sebagai model utama. Nah, terus yang kedua itu ada optimasi distance CV. Saya akan menerapkan metode distance CV ini untuk melakukan optimasi hyperparameter pada model dengan tujuan menginginkan akurasi sekaligus stabilitas hasil prediksi yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada evaluasi performa. Nah, di sini saya akan mengukur dan mengevaluasi performa model yang telah dibangun menggunakan matriks evaluasi standar, yaitu akurasi, precision, recall, dan advanced score, agar kualitas model itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang keempat itu ada deteksi dini. Nah, pada akhirnya itu tujuan ini besar untuk dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah prototipe sistem yang dapat menjadi sarana deteksi dini resiko penyakit jantung, khususnya bagi kelompok perokok aktif. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa pemikiran. Nah, di sini selanjutnya itu saya akan menjelaskan beberapa pemikiran dari penelitian ini yang menggambarkan alur logika penelitian dari awal hingga menghasilkan solusi. Nah, kerangka pemikiran ini saya mulai dari sisi masalah, yaitu tingginya risiko penyakit jantung pada perokok aktif yang seringkali belum terdeteksi secara dini. Kondisi ini itu menjadi titik tolak pentingnya penelitian ini dilakukan. Lalu, untuk memahami masalah tersebut lebih dalam, saya melakukan studi literatur yang mencakup kajian mengenai efek rokok terhadap tubuh, karakteristik penyakit jantung, serta bagaimana penerapan machine learning dalam konteks prediksi penyakit pada penelitian sebelumnya. Lalu tahap berikutnya adalah pra-kompleksan data yang meliputi pengumpulan dataset, proses screening data, seleksi fitur yang relevan, hingga pembagian data menjadi data yang lebih dari data uji atau random testing data. Ketiga elemen itu adalah masalah studi literatur dan pre-processing data yang menjadi fondasi berpikir sebelum saya melakukan tahap pemodelan dan pengembangan prototipe sistem pada bagian selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hipotesis dan kontribusi penelitian. Nah, pada saat ini saya akan menerapkan hipotesis penelitian serta kontribusi ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada hipotesis yang saya ajukan adalah algoritma Random Forest yang dioptimasi dengan GIS-CV
dapat membangun model prediksi resiko penyakit jantung yang efektif, khususnya untuk kelompok perokok aktif. Yang kedua ada kontribusi satu atau kontribusi pertama. Penelitian ini itu diharapkan dapat menghasilkan prototipe sistem prediksi resiko penyakit jantung secara khusus dirancang untuk perokok aktif sebagai sarana deteksi dini. Dan yang kontribusi yang kedua itu ada penelitian ini itu menyediakan alternatif solusi berbasis machine learning untuk mendukung deteksi dini penyakit jantung, khususnya pada kelompok perokok aktif yang selama ini belum banyak menjadi fokus penelitian sejenis. Dan kontribusi yang ketiga atau yang terakhir itu adalah secara akademis penelitian ini itu dibandingkan dapat menambah referensi mengenai penerapan machine learning di bidang kesehatan, khususnya dalam hal prediksi penyakit jantung dengan peningkatan optimasi hyperparameter. Oke, next. Ada di video pustaka selanjutnya. Nah, pada bagian ini itu video pustaka saya itu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dua konsep utama dalam penelitian ini, yaitu penyakit jantung dan pelaku perokok aktif. Yang pertama itu adalah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit tidak menular dengan angka kematian tertinggi di dunia. Terdapat beberapa faktor resiko yang berkontribusi terhadap penyakit ini. Nah, di antaranya ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, diabetes, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik, lalu pola makan yang tidak sehat, serta kebiasaan merokok apabila tidak ditangani. Penyakit jantung dapat menimbulkan komplikasi serius seperti gagal jantung, serangan jantung, stroke, hingga kematian. Lalu yang kedua itu ada perokok aktif, ya. Nah, seseorang yang merokok secara aktif akan terpapar 3 zat berbahaya utama, yaitu karbon monoksida atau CO2, lalu ada tar, lalu dan nikotin. Diketahui dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Sementara karbon monoksida itu menurunkan kemampuan darah dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang perlu digarisbawahi yaitu resiko penyakit jantung ini akan meningkat sejalan dengan frekuensi dan durasi seorang perokok. Semakin sering dan semakin lama seseorang merokok, semakin tinggi pula resiko yang dihadapinya. Lanjut, ada selanjutnya itu ada tinjau pustaka 2. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan ada 2 metode utama yang menjadi tulang punggung penelitian ini, yaitu ada algoritma random forest dan metode optimasi Gleason-CV. Nah, pertama dari random forest. Random forest adalah algoritma ensemble learning yang bekerja berdasarkan banyak dictionary atau pohon keputusan. Setiap pohon keputusan akan menghasilkan prediksinya masing-masing. Kemudian hasil-hasil tersebut itu digabungkan melalui mekanisme voting untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih akurat dan stabil. Keunggulan dari algoritma ini adalah ketahanan terhadap overfitting, sehingga cocok digunakan pada dataset berukuran besar seperti yang akan saya gunakan pada penelitian ini.
Nah, yang kedua itu ada untuk meningkatkan performa dari model random forest tersebut, itu saya itu menerapkan grid search CV, yaitu metode optimasi hyperparameter yang bekerja dengan cara mencoba seluruh kombinasi parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setiap cara setiap kombinasi itu akan elevasi menggunakan teknik cross validation, sehingga kombinasi hyperparameter terbaik dapat dipilih secara sistematis, bukan berdasarkan coba-coba semata. Lanjut, kita tahu research ya. Nah, di sini itu untuk memperkuat dasar penelitian ini, itu saya juga melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Nah, penelitian ini itu penelitian oleh Boheten et al. Dan Hussain et al. Telah membuktikan bahwa mesin sampling itu efektif digunakan untuk memprediksi penyakit jantung secara umum. Kemudian penelitian oleh Saski gitu, dan Chetan Kumar serta Khimani itu lebih berfokus secara khusus pada populasi perokok atau penggunaan tembakau. Sementara itu penelitian oleh Prescott et al. Itu menunjukkan bahwa penerapan grid search CV itu mampu meningkatkan performa algoritma random forest secara signifikan. Dari kajian penelitian tersebut itu saya mengidentifikasi adanya research gap, yaitu belum banyak penelitian yang secara bersamaan itu menghubungkan 4 unsur, sehingga fokus pada perokok aktif, penggunaan algoritma random forest, optimasi menggunakan research CV, dan implementasi dalam bentuk prototype sistem yang nyata. Setelah inilah yang berupaya saya ini melalui penelitian ini. Oke, selanjutnya itu ada metode penelitian ScriptDM. Nah, untuk metode penelitian saya itu menggunakan karangan kerja ScriptDM atau Cross Individu Industry Standard Processor for Data Mining yang terdiri atas beberapa tahapan sistematis. Tahap yang pertama adalah business understanding, di mana saya itu mempelajari dataset BNF SS 2015 secara menyeluruh, mulai dari memahami struktur data, atribut-atribut yang tersedia, hingga karakteristik variabel yang berkaitan dengan indikator penyakit jantung. Nah, pada tahapan ini juga saya itu menentukan masalah dan tujuan penelitian, yaitu memprediksi resiko penyakit jantung pada perokok aktif menggunakan random forest dengan optimasi grid search CV. Nah, pada tahapan ini itu kemudian akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya dalam siklus CRISP.
yaitu data understanding dan data pre-processing yang telah tergambar pada kerangka pemikiran sebelumnya. Itu dilanjutkan dengan modeling menggunakan random forest dan optimasi bit search. Pada tahapan evaluation, saya akan mengevaluasi performa model yang telah dibangun untuk memastikan kualitas prediksinya itu sesuai dengan harapan. Dan pada tahap terakhir yaitu deployment, hasil penelitian ini akan diimplementasikan ke dalam bentuk prototipe berbasis Google Colab sehingga menghasilkan sebuah sistem prediksi yang dapat diakses untuk membantu proses deteksi dan resiko penyakit jantung. Deteksi dini resiko penyakit jantung. Dia lanjut di slide selanjutnya. Dataset dan kebutuhan sistem. Nah, pada bagian ini itu saya akan menjelaskan dataset yang digunakan serta kebutuhan sistem dalam penelitian ini. Nah, dataset yang saya gunakan adalah Discuss Healthy Indikator atau BRFSS 2015 yang bersumber dari CDC dan diakses melalui platform Kaggle. Dataset ini itu berisi 253.680 data dengan 22 atribut prediktor dan satu atribut target yang digunakan untuk klasifikasi resiko penyakit jantung. Fitur-fitur dalam dataset ini itu mencakup beberapa faktor resiko kesehatan, gaya hidup, serta riwayat medis yang relevan untuk memprediksi resiko pada kelompok perokok aktif. Dari sisi kebutuhan hardware, penelitian ini itu membutuhkan komponen dengan RAM minimal 8 GB agar proses pre-processing data dan pelatihan model random forest itu dapat berjalan dengan efisien. Lalu sedangkan dari sistem kebutuhan software, penelitian ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python dijalankan pada platform Google Colab serta memanfaatkan beberapa library pendukung seperti sedikit Learn, Pandas, NumPy, dan Matplotlib untuk mendukung proses pengembangan prototipe sistem. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Ada arsitektur sistem. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan gambaran arsitektur sistem yang akan saya bangun dalam penelitian ini. Nah, terdiri dari 3 komponen utama. Yang komponen pertama adalah dataset BRFSS 2015 itu sendiri, itu bersumber dari Kaggle, ya, dengan datanya ada 253.680 data dan 22 atribut yang akan menjadi sumber data utama untuk proses pelatihan dan pengujian model pada penelitian ini. Lalu ada komponen yang kedua, itu adalah prototipe sistem. Dan prototipe sistem yaitu sistem berbasis Google Colab yang dibangun untuk memprediksi resiko penyakit jantung pada perokok aktif menggunakan model random forest yang telah dioptimasi dengan disruptive. Dan yang komponen ketiga adalah tahapan evaluasi, di mana performa model itu akan diukur menggunakan convention metric dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur kualitas performa prediksi secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika komponen ini itu saling berkaitan satu sama lain, membentuk alur kerja sistem dari data mentah hingga menghasilkan output prediction yang terukur. Oke, lanjut ke slide selanjutnya.
ada rancangan pelaksanaan. Nah, di sini itu untuk rancangan pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada periode Juli 2026 hingga Oktober 2026 atau bertepatan dengan semester ganjil ajaran akademik 2026-2027. Nah, tahapan penelitian yang akan saya lakukan meliputi 3 bagian besar. Pertama, studi literatur dan pengumpulan dataset. Yang kedua itu ada tahapan eksperimen yang mencakup proses pre-processing dan modeling, optimasi hyperparameter hingga evaluasi model. Dan yang ketiga itu ada penyusunan prototipe sistem prediksi berdasarkan hasil eksperimen tersebut. Adapun luaran yang harus yang saya harapkan dari penelitian ini adalah pertama itu dihasilkannya model prediksi dengan performa yang optimal. Lalu yang kedua itu ada terwujudnya prototipe sistem berbasis random forest dan discursive yang dapat digunakan. Dan yang ketiga itu ada penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembang sistem prediksi penyakit berbasis mesin learning di media yang di masa yang akan datang. Oke. Dan selanjutnya saat akhir yaitu adalah penutup. Terima kasih. Sebagai penutup penelitian ini saya garis besar bertujuan untuk merancang prototipe prediksi resiko penyakit jantung pada perokok aktif. Oke. Demikian pemaparan proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak dosen memuji dan pembimbing yang berkenan, saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran ataupun pertanyaan guna menyempurnakan penelitian ini ke depannya. Apakah Pak dosen ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, Bapak. Coba jelaskan kembali singkat aja untuk apa judul dan inti dari penelitian Anda. Judul dan inti penelitian saya. Oke. Nah, di sini itu judul penelitian saya adalah rancang bangun prototipe prediksi resiko penyakit jantung pada perokok aktif menggunakan algoritma random forest dengan optimasi discursive. Nah, inti dari penelitian ini itu adalah membangun sebuah prototipe sistem yang dapat memprediksi resiko penyakit jantung khususnya pada kelompok perokok aktif dengan memanfaatkan algoritma random forest yang performanya itu dioptimasi menggunakan metode discursive sehingga menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai sarana deteksi dini. Baik, cukup Bapak. Oke, saya mau bertanya juga. Baik. Jadi saudara Aldi sendiri ini sebenarnya kenapa sih tertarik banget buat ngambil mengangkat topik ini? Ya, terus sebenarnya apa sih urgensinya sehingga memang ini tuh menjadi hal yang penting gitu buat diteliti? Oke, baik. Di sini saya akan jawab. Nah, oke, dari latar belakang sini tadi pertanyaannya mengapa saya ini tertarik mengangkat topik ini, Pak? Dan apa urgensinya sehingga penting untuk diteliti? Baik, di sini saya tertarik mengangkat topik ini itu karena penyakit jantung itu merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia dengan komplikasi serius seperti gagal jantung, serangan jantung, hingga stroke. Merokok menjadi salah satu faktor resiko utama karena dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat pembentukan plak darah di dalam jantung. Namun penelitian ini itu mesin learning untuk memprediksi penyakit jantung itu yang saat ini umum belum banyak berfokus secara khusus pada kelompok perokok aktif sebagai kelompok resiko tertinggi. Nah, oleh karena itu
saya melihat urgensi untuk membangun sistem prediksi yang lebih spesifik menyasar kelompok ini, yaitu perokok aktif, agar deteksi dini itu bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien. Cukup Bapak? Cukup. Saya bertanya lagi, berarti rumusan masalahnya dalam penelitian Anda ini dan solusinya yang ditawarkan itu apa? Baik. Masalah apa? Nah, di sini rumusan masalah yang ada dalam penelitian saya ini dan apa yang solusi yang saya tawarkan. Rumusan masalah pada penelitian saya ini ada dua, yaitu pertama itu penelitian machine learning untuk prediksi penyakit jantung umumnya masih berfokus pada kelompok yang perokok aktif gitu. Pada perbandingan performa antara algoritma secara umum tanpa mempertimbangkan konteks khusus perokok aktif. Lalu yang kedua ada kombinasi random forest dengan optimasi discursive pada data perokok aktif sekaligus itu mengimplementasi dalam bentuk prototipe sistem yang benar-benar dapat digunakan. Masih sangat terbatas solusinya. Solusi yang saya tawarkan itu adalah membangun prototipe sistem prediksi risiko penyakit jantung yang dikhususkan untuk perokok aktif menggunakan random forest dengan optimasi hyperparameter discursive. Baik, cukup Bapak. Saya bertanya lagi ya, kira-kira sebenarnya apa sih tujuan kamu sendiri untuk tujuan dan manfaatnya dan bisa diharapkan dari hasil penelitian ini sendiri, baik secara akademis maupun dari segi praktis. Oke, baik, sini akan saya jawab. Secara umum, penelitian ini itu bertujuan untuk merancang prototipe sistem prediksi risiko penyakit jantung pada perokok aktif, menerapkan optimasi discursive untuk meningkatkan akurasi model, mengevaluasi performa model, dan menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta menghasilkan sarana deteksi dini bagi perokok aktif. Dan secara akademis itu ada penelitian ini itu bermanfaat sebagai referensi tambahan mengenai penerapan machine learning di bidang kesehatan, khususnya prediksi penyakit jantung dengan optimasi hyperparameter. Nah, secara praktis itu sendiri penelitian ini itu diharapkan dapat menjadi alternatif solusi berbasis machine learning yang membantu deteksi dini penyakit jantung pada kelompok perokok aktif. Mungkin dari saya, dari metode penelitian ini sebenarnya apa metode yang kamu gunakan dan sebenarnya bagaimana cara kamu, bagaimana tahapannya itu secara garis besar. Saya menggunakan metode FIPS-DM atau Cross Industry Standard Processing for Data ini yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada Business Understanding, yaitu memahami dataset dan menentukan tujuan penelitian. Lalu ada Data Understanding dan Data Pre-Processing, yaitu pengumpulan dataset, cleaning, sekaligus fitur dan pembagian data latih atau data uji. Modeling, yaitu membangun model random forest dan optimasi discursive. Mengevaluasi, yaitu mengevaluasi performa model menggunakan unsur metrik. Dan terakhir yaitu deployment, yaitu mengimplementasikan hasilnya ke dalam prototipe berbasis Google Colab. Cukup. Satu pertanyaan terakhir kan? Baik. Untuk jadwal dan rencana
bagaimana pelaksanaan penelitian Anda ini? Dan rencana lalu apakah realistis untuk diselesaikan tepat waktu? Menurut saya penelitian ini tuh dirancang berlangsung selama 1 semester, yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2026 hingga 2027. Nah, itu tahapannya itu dibagi menjadi 3 tahapan, 3 bagian, yaitu studi yang pertama adalah studi literatur dan pengumpulan dataset di awal. Yang kedua itu dilanjutkan tahap eksperimen yang mencakup preprocessing, modeling, optimasi, dan evaluasi. Kemudian di akhir dengan penyusunan prototipe sistem. Saya itu menilai jadwal ini itu realistis karena dataset yang digunakan sudah tersedia secara publik di Kaggle, sehingga saya itu bisa langsung fokus pada tahapan eksperimen dan pengembangan prototipe tanpa perlu proses pengumpulan data primer yang memakan waktu yang cukup lama. Oke, sekian dari presentasi proposal tugas akhir dari saya. Sekiranya kepada Bapak dosen penguji, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya presentasikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.